Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Agustin dengan NPM 210311169, Program Studi Administrasi Bisnis. Dengan video ini saya akan menyampaikan materi tentang poin penting hakikat bahasa Indonesia, poin penting ejaan yang disempurnakan, dan poin penting kata, istilah, dan diksi. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester 1, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Budarmi Nadarus, MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin penting hakikat bahasa Indonesia terlebih dahulu. Poin pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa, yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Hal itu disebabkan tidak semua abad pada rentang waktu tersebut memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Poin kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia penting diketahui oleh semua warga negara Republik Indonesia, karena pemahaman tentang hal itu terkait dengan pemunculan sikap seseorang terhadap bahasa Indonesia yang menjadi miliknya. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya, yang diungkapkan dalam kalimat, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan alat penghubungan antara budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Ketiga yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Variasi bahasa yaitu lisan dan tulisan. Variasi lisan lebih singkat daripada variasi tulis. Hal itu disebabkan adanya bagian atau unsur tertentu pada variasi lisan yang memungkinkan untuk dihilangkan, seperti penghilangan subjek, objek, dan keterangan. Konteks situasi bicara pada variasi lisan dapat membantu pendengar memahami apa yang dimaksud oleh pembicara. Variasi tulisan, seperti buku, surat kabar, jurnal, dan majalah, dituntut adanya kelengkapan kalimat-kalimat yang digunakan, baik kelengkapan yang berupa penggunaan tanda baca maupun unsur atau bagian-bagian fungsional kalimat, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Poin keempat yaitu bahasa resmi dan tak resmi. Sikap pembicaraan dan kedudukan mitra bicara merupakan faktor penentu timbulnya variasi bahasa resmi dan tak resmi. Variasi resmi dalam hubungan ini dapat diidentikan dengan bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku, yang timbul karena adanya perasaan akrab di antara yang berbicara dan kawan bicara, sikap dingin atau sikap santai pembicara. Jika hal itu dapat variasi tulis, yang dimaksud adalah sikap antara penulis dan pembaca. Poin kelima yaitu variasi dialektal. Perbedaan dalam penggunaan suatu bahasa yang sama yang disebabkan oleh perbedaan daerah penggunaan seperti itu disebut variasi dialek atau variasi daerah. Berupa tekanan panjang, pendeknya suatu bunyi, serta turun naiknya nada, turut menjadi faktor pembeda di antara sesama variasi dialek. Perbedaan dari segi penggunaan kosakata dan gabungan unsur bahasa juga dapat menjadikan faktor penyebab timbulnya variasi dialek. Dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang terpelajar berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang kurang terpelajar atau tidak berpendidikan.
Perbedaan itu lebih jelas terlihat pada pelafalan kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing. Pengenalan bunyi-bunyi bahasa asing kepada orang terpelajar melalui pendidikan membuat mereka dapat melafalkan lebih mudah kata atau istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing itu. Baik, selanjutnya yaitu poin penting ejaan yang disempurnakan. Poin pertama yaitu ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Ejaan-ejaan tersebut yaitu yang pertama, ejaan Van Opwitsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Opwitsen. Yang kedua yaitu ejaan Soewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Soewandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Yang ketiga yaitu ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, sidang memutuskan Indonesia dan Melayu Slamet Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail, ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Poin kedua yaitu komponen-komponen ejaan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam elemen tersebut terkait dengan ejaan, yakni yang ke-1 pemakaian huruf, meliputi penggunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata merupakan proses cara pembuatan penulis atau menuliskan. Yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Yang keempat yaitu penulisan unsur serapan dalam perkembangannya. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sangkerta Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Poin ketiga yaitu pembagian pemakaian huruf. Yang pertama huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Poin keempat yaitu pembagian penulisan kata. Yang pertama kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, dan suku kata. Poin kelima yaitu pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ialah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring. Baik, selanjutnya yaitu poin penting kata, istilah, dan diksi. Poin ke-1 yaitu pengertian kata dan istilah. Baik kata maupun istilah, keduanya adalah sama-sama unsur bahasa yang dapat menjadikan bagian dalam konstruksi yang lebih luas seperti pada kalimat. Secara sepintas, keduanya tidak berbeda karena masing-masing dapat hadir berupa kata tunggal atau dalam bentuk gabungan kata. Poin kedua yaitu sumber kata dan istilah. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar, yaitu dari bahasa Melayu, dari bahasa-bahasa daerah, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Persil dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Ketiga yaitu sumber istilah. Dinamika kehidupan telah membawa kita kepada pengenalan terhadap sesuatu, baik berupa hal konkret maupun yang masih bersifat abstrak seperti keadilan, kesadaran, dan merana. Hal konkret dan yang masih abstrak itu hadir secara konseptual di benak setiap kita. Artinya, kita memiliki konsep atau gambaran abstrak tentang sesuatu di benak kita. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas, yaitu dari bahasa Indonesia atau Melayu, dari bahasa daerah serumpun, dan dari bahasa asing.
Poin keempat yaitu diksi atau pilihan kata. Selaku anggota masyarakat, kita dengan orang lain sulit beraktivitas tanpa adanya komunikasi. Dalam hubungan ini, bahasa merupakan wahana terpenting dalam mewujudkan terjadinya komunikasi itu. Orang yang terlibat dalam komunikasi memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Poin kelima yaitu relaksi makna. Yang disebut dengan relaksi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Yang pertama yaitu kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Selanjutnya yaitu kohomoniman. Kohomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya yaitu kepolisemian. Dalam kepolisemian yang dibicarakan adalah apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kehiponiman. Kehiponiman adalah keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Selanjutnya yaitu keantoniman. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Segitu saja materi yang saya sampaikan, semoga mudah dipahami dan menambah wawasan Anda. Mohon maaf dan mohon dimengerti jika banyak kesalahan. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk memahami materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.